Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binta Dibicara. Nomor induk mahasiswa 14 106 2 10 13 akan mempresentasikan mini skripsi kualitatif paper individu yang berjudul Identifikasi Pola Komunikasi dalam Konflik Antar Pribadi Studi Kasus Pasangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2021. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, orang selalu berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya dalam bentuk berbicara melalui lisan, tetapi juga bagaimana seseorang memperhatikan atau merespon gerak-gerik tubuh dan nada suara. Komunikasi meliputi komunikasi bersifat verbal maupun non-verbal. Adapun berbagai konteks komunikasi mulai dari komunikasi interpersonal, intrapersonal, komunikasi kelompok, organisasi, hingga komunikasi massa. Masing-masing konteks memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagian besar komunikasi dilakukan melalui komunikasi interpersonal, sehingga manusia tidak dapat menghindari bahwa faktanya manusia harus berhubungan dengan manusia lainnya. Lalu, pasangan merupakan dua individu yang membentuk hubungan romantis, percintaan, hingga pernikahan. Pengertian pasangan melibatkan konsep saling melengkapi, menyokong, dan memahami serta membantu seseorang lain dalam hubungan ini. Pasangan memiliki sikap pengertian yang penting dalam penyelesaian masalah, memahami kebutuhan satu sama lain, membangun hubungan yang senantiasa bahagia. Konflik antar pribadi dalam hubungan pasangan dapat muncul akibat perbedaan pendapat, sikap, dan komitmen, serta dipengaruhi oleh pola komunikasi dan manajemen konflik. Penelitian menunjukkan bahwa konflik dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan, serta dapat diatasi melalui komunikasi yang baik, manajemen konflik yang tepat, dan upaya untuk memahami serta menoleransi perbedaan. Dalam hubungan, perbedaan agama juga dapat menjadi sumber konflik, namun manajemen konflik yang efektif, komunikasi terbuka, dan kesediaan untuk beradaptasi dapat membantu mengelola konflik tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memahami identifikasi pola komunikasi dalam konflik antar pribadi pasangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Fokus penelitian. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka peneliti memandang bahwa permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi dan hanya berkaitan dengan identifikasi pola komunikasi dalam konflik antar pribadi studi kasus pasangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021, yaitu mengenai satu, karakter yang dimiliki pada setiap individu yang terjadi pada pasangan mahasiswa. 2. Penyebab konflik antar pribadi yang terjadi pada pasangan mahasiswa. 3. Menyatukan karakter yang dimiliki setiap individu pada pasangan mahasiswa. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi pola komunikasi dalam konflik antar pribadi pasangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu manfaat penelitian tentang identifikasi pola komunikasi dalam konflik antar pribadi pasangan mahasiswa Ilmu Komunikasi memiliki sejumlah manfaat penting, baik untuk individu, mahasiswa, lembaga pendidikan, maupun masyarakat umumnya. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai pola komunikasi dalam konflik antar pribadi pasangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Lalu ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi mengenai pola komunikasi dalam konflik antar pribadi pasangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Bab 2 Landasan teori. Konsep komunikasi antar pribadi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat eksis dalam isolasi dan perlu berinteraksi dengan sesama. Komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia yang digunakan untuk mengungkapkan pesan, maksud, dan tujuan tertentu. Nah, jenis komunikasi ini adalah dianggap yang paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku manusia karena sifatnya yang bersifat dialogis. Dalam komunikasi ini terjadi percakapan lisan yang memungkinkan adanya interaksi langsung dan saling balas-balasan. Oleh karena itu, komunikator dapat segera mengetahui tanggapan dari komunikan saat itu juga. Dengan demikian, komunikator memiliki pemahaman yang jelas
Lalu menurut DeVito ada 5 kualitas umum yang dipertimbangkan dalam memperbaiki komunikasi antar pribadi melalui pendekatan humanitis, antara lain keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi interpersonal. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal dijelaskan sebagai bentuk komunikasi antara dua orang atau sekelompok kecil individu yang saling berinteraksi dan memberikan umpan balik. Konflik antar pribadi merujuk pada ketidaksepakatan, ketegangan, atau pertentangan antara individu-individu dalam hubungan personal. Menurut Verdeber, konflik menjadi dibagi 5 kategori besar, yaitu yang pertama konflik semu, fakta, nilai, kebijakan, dan ego. Suatu hari akan ada saatnya ketika suatu masalah atau konflik sangat kompleks tidak dapat diselesaikan secara berhasil, bahkan dengan menggunakan teknik komunikasi sebaik apapun. Makanya, perlunya memahami konflik yang terselesaikan adalah hal yang penting dilakukan jika terjadi dalam sebuah hubungan. Hal ini bermanfaat untuk menganalisis perilaku masing-masing individu dan dapat mengelola konflik menjadi lebih baik. Perbuatan mereka memanfaatkan terdiri dari menghilangkan perasaan dendam dan keinginan untuk pembalasan. Lalu review literatur. Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi ada penelitian pertama yang berjudul Pola Komunikasi Interpersonal dan Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Berbeda Budaya yang Baru Menikah. Lalu ada fenomenologi pola komunikasi interpersonal pada pasangan menikah. Lalu ada pola komunikasi interpersonal pasangan suami istri dalam mempertahankan rumah tangga. Lalu ada komunikasi antar pribadi dalam hubungan. Lalu ada pola komunikasi interpersonal dalam konflik perkawinan. Dan yang terakhir itu ada komunikasi pasangan suami istri yang beda keluarga negaraan. Variabel dalam identifikasi pola komunikasi itu ada beberapa contoh variabel kualitatif yang relevan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk ketidakcocokan dalam konflik, yang kedua pola komunikasi, yang ketiga kecakapan komunikasi yang mengembangkan pengelolaan konflik secara berhasil, yang keempat kecakapan komunikasi untuk merespon konflik, dan yang kelima adalah untuk memulihkan dari kegagalan pengelolaan konflik. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivism, yaitu paradigma yang lahir setelah adanya positivisme yang menentang gagasan tentang untuk mutlak kebenaran dan mengakui bahwa manusia itu tidak sepenuhnya positif dan mengklaim terhadap perilaku dan pengetahuan yang dipelajari oleh manusia. Lalu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang bersifat deskriptif dan numerik. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan memberikan gambaran mendalam tentang suatu fenomena atau peristiwa dalam konteks tertentu. Lalu untuk teknik penarikan informan itu adalah memilih individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang relevan terkait topik yang diteliti. Tekniknya adalah yang pertama menggunakan sampel bertarget yang melibatkan informan berdasarkan karakteristik dan pengalaman mereka yang relevan. Lalu yang kedua ini adalah sampel jaringan yang melibatkan informal awal untuk merekomendasikan individu lain yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan. Lalu untuk metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang mendalam dan mengutamakan pertanyaan terbuka. Lalu untuk metode penguturan data yang A, keabsahan data menggunakan validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas.
Lalu untuk codingnya, penelitian ini menggunakan open coding atau pengkodaan terbuka yang melibatkan membaca dan menganalisis data secara rinci untuk mengidentifikasikan konsep, ide, atau tema yang muncul secara organik. Lalu untuk metode analisis data digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan pola-pola yang muncul dari data yang diperoleh oleh sang informan. Lalu untuk strategi penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data kualitatif yang melibatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi, pengamatan, dan metode-metode ini memungkinkan untuk memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual. Lalu untuk keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini adalah masih bersifat subjektif karena melibatkan penilaian diri dari pasangan mahasiswa mengenai pola komunikasi konflik dan pengalaman komunikasi interpersonal mereka sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan bias persepsi. Lalu penggunaan sampel yang mungkin tidak mencerminkan keragaman mahasiswa secara menyeluruh dapat menjadi keterbatasan dan menggeneralisasikan hasil penelitian. Kemungkinan terjadinya bias dalam penyebaran kuesioner atau partisipasi responden seperti mereka yang lebih percaya diri lebih mungkin untuk merespon dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.